Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Marcelino Aditya Mahendra bersama dua teman saya, Sentauri Harjani dan Stefani Natalia Sabatini, akan mempresentasikan hasil PKM kami, inovasi alat permainan edukatif model pendekatan STEAM PAUD. Yang pertama kami akan menjelaskan mitra kami yang pertama yaitu Dusun Sendari, adalah salah satu dusun yang ada di utara Yogyakarta. Dusun ini terkenal dengan keahlian pengrajin-pengrajinnya yang mengubah bambu menjadi furniture dan bangunan dan beberapa karya bambu lainnya. Para pengrajin di Bambu Sendari mengalami penurunan penjualan karena furniture merupakan produk yang relatif besar sehingga tidak mudah untuk dijual. Meski begitu, para pengrajin tidak memiliki banyak pengetahuan untuk merancang produk dengan skala kecil yang cocok untuk dipasarkan atau cara pembuatannya yang relatif mudah. Kemudian istri dari pengrajin bambu-bambu ini tergabung dalam kelompok PKK Sendari yang memiliki potensi keterampilan yang dapat dikembangkan atau diarahkan dalam pembuatan produk kerajinan bambu dengan ukuran kecil. Nah, kemudian mitra kami yang kedua yaitu adalah PAUD Budaya Wacana Yogyakarta. Di sini kami bekerja sama dengan beberapa guru PAUD di sekolah PAUD Budaya Wacana Yogyakarta yang menghadapi keterbatasan dalam mengajar siswanya pada beberapa mata pelajaran tertentu. Keterbatasan pedagogik ini disebabkan adanya regulasi baru yang muncul terkait langkah pengembangan kreativitas dan pembelajaran di kalangan siswa PAUD. Dalam menghadapi permasalahan ini, cara yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan belajar sambil bermain. Salah satu yang bisa diambil adalah dengan membuat APE atau alat peraga edukatif. Di sini alat peraga edukatif pada anak usia dini atau PAUD dapat merupakan salah satu upaya untuk mengasah daya pikir dan logika serta mengenalkan materi dengan cara yang lebih menyenangkan untuk diterima dan dipahami oleh anak dengan usia dini. Hiburan edukatif berupa mainan edukasi yang dapat dimainkan oleh anak kecil dan berisi informasi tentang angka, huruf, puzzle, menggambar dan mewarnai dan beberapa kegiatan yang lain. Maka dari itu inovasi pengembangan APE dari bambu akan menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan kedua belah pihak, baik itu Dusun Sendari, pengrajin Dusun Sendari, dan guru PAUD di Budaya Wacana Yogyakarta. Kemudian pelaksanaan PKM akan dilaksanakan dengan program workshop, lalu kemudian eksperimen yang dilakukan dengan implementasi purwarupa. Sebelum diadakan workshop akan dilakukan eksperimen untuk mengembangkan konsep produk berdasarkan aspek pedagogik yang dibutuhkan oleh PAUD sehingga menjadi purwarupa terlebih dahulu, lalu kemudian keterlibatan mitra sekolah berperan sangat penting dalam finalisasi konsep pengembangan APE ini sebagai tempat untuk menguji coba prototipe APE bambu bersama siswa dan guru PAUD, yaitu pengguna dari produknya nanti. Nantinya implementasi konsep APE ini yang sebelumnya telah matang pada tahap percobaan pengolahan bambu, lalu akan diminta partisipasi mitra dagang juga untuk mendukung percobaan pengolahan APE dari bambu. Lalu kemudian Ketua PKK dari Sendari juga akan mengadakan workshop implementasi inovasi pengembangan produk APE bambu bersama anggotanya. Di sini metode pelaksanaan yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan adalah menentukan kriteria kebutuhan untuk mendesain inovasi pengembangan APE bersama-sama dengan pengajar PAUD. Yang kedua, pembuatan konsep dasar, rancangan inovasi pengembangan APE sesuai potensi keterampilan pengrajin bambu Sendari. Yang ketiga, evaluasi dan finalisasi rancangan produk inovasi APE bambu dengan mitra PAUD. Lalu yang terakhir adalah mendaftar kekayaan intelektual APE dan APE akan siap diproduksi dan dipasarkan. Yang pertama kami lakukan adalah diskusi dengan kepala sekolah dari PAUD Budaya Wacana. Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa diambil. Yang kami ambil adalah poin yang pertama, yaitu produk untuk membantu membilang bilangan, penambahan, pengurangan, dan dapat pula berbentuk seperti lidi. Di sini APE yang kami buat gambarannya sebagian besar akan seperti ini. Ada 3 bagian, yaitu wadahnya, lalu kemudian stick berhitungnya, lalu kemudian angka dari 1 sampai 10 dengan warna yang berbeda sebagai penanda untuk berhitung. Tahap pembuatannya yang pertama dari wadahnya adalah kami buat dari bambu bekas, lalu kemudian dipotong, dihaluskan, dan kemudian ditambahkan alas dengan menggunakan lem di bawahnya. Dan untuk sticknya kami potong sesuai ukuran, lalu kemudian kami clear spray untuk menutupi pori-porinya, untuk mengurangi kemungkinan dia dapat berjamur, lalu kemudian akan kami tambah dengan furniture wax,
sehingga diharapkan finishingnya akan alami dan aman untuk digunakan oleh anak-anak. Di sini evaluasi Purwarupa yang pertama, uji coba dilakukan dengan siswa menunjukkan bahwa bantuan dan pendampingan masih diperlukan pada saat mempelajari atau menggunakan APE tersebut. APE telah dapat menjadi alat bantu untuk mengenalkan bilangan dan jumlah. Proses pengujian juga memperlihatkan munculnya kreativitas anak dalam memainkan APE. Seperti slide selanjutnya, APE ini digunakan dengan cara dikeluarkan sticknya, dibalik wadahnya, dan diketuk-ketuk seperti layaknya drum, ya, sambil belajar berhitung. Lalu Purwarupa juga dikonsultasikan kepada pihak mitra sekolah. Hasilnya menurut mitra cukup baik dan sejauh ini belum pernah dilihat untuk dikembangkan oleh produsen APE. Meski begitu, perlu ada penyesuaian pada warna, jumlah stick, jumlah penunjuk angka, dan wadah penyimpanan. Rencana lanjutan yang akan kami lakukan adalah membuat Purwarupa, hasil dari iterasi dari Purwarupa yang sebelumnya, yang sudah kami bikin. Nantinya Purwarupa ini akan mempertahankan konsep mainan APE yang menggunakan bahan-bahan alam sebagai material pembuat APE. Nantinya, tahap terakhirnya adalah dilakukan sesuai dengan metode desain yang dipilih, yaitu tahap uji coba langsung kepada bakal calon pengguna APE, dan finalisasi rancangan produk inovasi APE bambu dengan mitra PAUD. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai bulan September 2023. Kesimpulannya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Purwarupa APE telah diwujudkan dari rancangan desain awal yang melalui proses uji coba langsung kepada bakal calon pengguna, baik dari siswa maupun guru, dari pihak PAUD Budaya Wacana selaku mitra. Kesimpulan yang kedua, hasil uji coba yang pertama oleh Purwarupa APE ini kepada anak menunjukkan bahwa siswa masih membutuhkan bantuan dan pendampingan dalam menggunakan Purwarupa APE. Lalu peralatan tambahan seperti buku atau lembar instruksi cara bermain akan memudahkan pendamping dalam mendampingi anak dalam mengoperasikan Purwarupa APE. APE dinilai sudah dapat menjadi alat bantu mengenalkan bilangan dan jumlah. Lalu kesimpulan yang terakhir, proses pengujian juga terlihat memunculkan sisi kreativitas anak dalam berinteraksi dengan Purwarupa. Hal ini terlihat dari reaksi siswa yang membalik wadah, lalu memukul wadah dengan stick seolah-olah sedang bermain alat musik perkusi. Sekian, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.